apakah kamu akan jadian sama dia, apakah hubungan kamu akan langgeng, tetap romantis, ataukah harus udahan. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Weni, dan tema reading kali ini adalah bagaimana kelanjutan hubungan antara kamu dan dia. Jadi kita akan lihat apakah kamu akan jadian sama dia, apakah hubungan kamu akan langgeng, tetap romantis, ataukah harus udahan. Kita akan lihat bareng-bareng. Di depanku udah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih. Pakai intuisi kamu. Sengaja gak aku kasih apa-apa supaya kamu lebih bisa merasakan getarannya. Pilih yang paling memanggil hati kamu. Pilih satu. Oke? Di sini ya, pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Kamu pilih aja. Yang mana? Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kita akan lihat bagaimana kelanjutan hubungan antara kamu dan dia. Aku mulai dari oracle-nya dulu. Ada look to your inner strength dan true love. Jadi di sini bisa aku katakan karena keluarnya adalah master number 11, di sini akan ada kesempatan yang terbuka buat kamu. Jadi kalau misalnya kamu sekarang masih PDKT, masih deket aja sama dia hubungannya, sangat mungkin kedepannya di sini kamu dan dia bisa bersama. Ada kesempatannya. Bahkan di sini sebagian teman-teman aku lihat banyak yang akan menemukan cinta sejatinya di sini. Cinta sejati yang sudah kamu tunggu sangat lama sejak dulu, kayak gitu, yang sudah kamu nantikan. Hanya saja di sini kuncinya adalah kamu harus melihat dulu ke dalam diri kamu. Dalam artian gini, kamu bersama dengan dia niatnya apa? Sekedar pacaran yang ya udah pacaran aja supaya kelihatan keren, ada status, atau kamu pacaran aja karena tuntutan dari orang tua atau tuntutan dari lingkungan. Nah, kamu lihat dulu ke dalam diri kamu. Apa yang kamu inginkan? Apakah ini benar yang kamu inginkan atau sekedar ikut-ikutan aja kayak gitu? Karena yang paling tahu adalah hati kamu, logika kamu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu sudah bisa menemukan, oh pasanganku yang kuharapkan seperti ini, hubunganku yang kuinginkan seperti ini. Nah, di saat itulah kamu nanti akan dipertemukan dengan dia yang emang satu frekuensi dan sevibrasi dengan kamu, kayak gitu. Yang mana ketika kamu sudah mengerti diri kamu seutuhnya, yang dimana kamu sudah bisa mencintai diri kamu seutuhnya, baru kamu akan dipertemukan dengan dia yang memang bisa mencintai kamu. Sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri dulu, kayak gitu. Ya, jadi di sini kalau masih kalau masih mau menuju jadian, masih PDKT, ada kemungkinannya akan bersama karena ada angka 11 yang merupakan sebuah gerbang. Dan kalau misalnya kamu di sini udah bersama dengan dia, kemungkinan hubungan ini akan langgeng. Cuma di sini aku ingatkan bahwa ini adalah general reading ya, bisa resonate bisa enggak. Tapi kelihatannya kamu akan happy aja bersama dengan dia di sini, lebih banyak bahagianya kayak gitu. Dan aku akan masuk ke tarotnya. Di sini ada Four of Cups. Four of Cups di sini aku sering melihat kartu ini sebagai gini ya. Kemungkinan besar hubungan ini diawali dengan sesuatu yang gak kamu prediksikan. Dalam artian kehadiran dia ini tuh seperti seolah-olah aja tiba-tiba gitu. Gak kamu rencanakan, gak kamu pikirkan. Tiba-tiba dia datang memberikan sebuah kenyamanan yang luar biasa di kamu. Sehingga kamu yang tadinya mungkin gak memikirkan, enggak lah aku belum mau pacaran dulu, aku mau fokus ke kerjaan, kuliah, tiba-tiba dia hadir dengan memberikan kenyamanan luar biasa sehingga kamu mulai berubah haluan nih, mulai terketuk hatinya untuk mengenal dia lebih dalam. Sepertinya demikian. Jadi sangat mungkin ini bukan cinta pandangan pertama yang membuat kamu langsung meledak-ledak bahagia kayak gitu, tapi ini cinta yang pelan-pelan, sepertinya yang dia harus pelan-pelan mengetuk pintu hati kamu untuk bisa masuk ke dalamnya kayak gitu. Karena sepertinya kamu di sini masih memikirkan yang lalu-lalu, masih sibuk dengan dunia kamu kayak gitu. Ya. Dan di sini aku lihat ada Three of Wands yang mana di sini bisa menandakan bahwa dia atau kamu di sini hanya melihat dari kejauhan atau suka tapi belum ada pergerakannya. Jadi mungkin di sini pergerakan antara kamu dan dia ini cukup lambat karena salah satu pihak menyadari bahwa betapa luar biasanya dia, sehingga seperti pelangi di luar sana tapi belum berani untuk didekati, belum berani untuk
lebih serius lagi hubungan ini kayak gitu. Kalau misalnya masih PDKT ya mungkin di sini masih sepertinya belum. Kalau misalnya segera jadian masih ada yang dipikirkan dan sebagainya. Kalau misalnya hubungan ini sudah terjadi, sudah status pacaran, ya sangat mungkin di sini ya masih ada hal-hal yang antara kamu dan dia masih banyak dipikirkan kayak gitu. Masih ada hal-hal yang meskipun kamu melihat hubungan ini sangat indah, dia adalah cinta sejati kamu yang sudah lama kamu tunggu, tapi masih ada yang membebani kayak gitu, yang membuat kamu dan dia masih belum yakin untuk ke tahap yang jauh lebih serius kayak gitu. Lalu di sini ada di Hierophant. Hierophant di sini aku sering melihat bahwa kartu ini tuh dua ya. Kalau readingnya kayak gini, antara ini menuju pernikahan, tapi ada beberapa hal yang harus deal, entah di sini mengenai restu orang tua atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat langkah kamu masih berat rasanya kalau harus menuju pernikahan secepat itu kayak gitu. Dan kemungkinan kedua biasanya kalau kartu ini keluar dan dengan Three of Wands di sampingnya, ada kemungkinan di sini perbedaan yang berhubungan dengan agama, seringnya begitu, berbeda budaya, suku bangsa, status keluarga kayak gitu-gitulah. Sesuatu yang akhirnya membebani atau mungkin di sini menjadi satu penilaian tersendiri yang membuat kamu, aku sayang sama dia, kami saling cocok, segala-galanya, tapi ada beda di antara kami yang membuat kamu dan dia harus berpikir lebih dalam mengenai hal ini. Gimana enaknya, bagaimana caranya supaya perbedaan ini tetap bisa menyatukan kamu dan dia. Karena biasanya beda yang seperti ini, beda yang sangat-sangat prinsip banget kayak gitu, agama salah satunya. Biasanya kan pihak keluarga kurang setuju kalau misalnya beda agama kayak gitu. Makanya di sini ada pertimbangan yang lebih jauh lagi kayak gitu. Lalu di sini ada Knight of Swords. Tapi meskipun kalian berdua tahu, kamu dan dia tahu ada banyak hal yang harus kalian terima dan perjuangkan ya. Kamu dan dia akhirnya berjuang di sini, berjuang habis-habisan karena aku lihat di sini sepertinya kamu dan dia sama-sama adalah pasangan yang dewasa yang sudah mengerti tujuan dari hubungan ini kemana dan sudah sama-sama yakin bahwa kalian berdua ini memang tercipta untuk saling melengkapi kayak gitu loh. Makanya di sini walaupun ada banyak hal yang sepertinya menghalangi kebahagiaan kamu dan dia ke depannya, tapi kalian berdua tidak menyerah, optimis dengan hubungan ini karena kalian berdua yakin bahwa hubungan ini layak buat diperjuangkan kayak gitu. Dan perjuangannya di sini juga sangat terasa, sangat kentara kayak gitu. Sama-sama ingin bahwa hubungan ini bertahan kayak gitu. Gimana caranya? Dan kalau memang di sini bedanya agama ya semakin kuat lagi bagaimana caranya supaya penghalang atau misalnya perbedaan ini nggak menjadi sesuatu yang memisahkan kalian. Entah bagaimana deal antara kamu dan dia ke depannya, tapi yang pasti sudah ada obrolan serius mengenai hal ini kayak gitu. Atau apapun di luar mengenai perbedaan agama, mungkin hubungan ini LDR juga bisa, perbedaan status keluarga, perbedaan pendapatan, penghasilan, pendidikan kayak gitu juga bisa kayak gitu. Cuma di sini aku lihat kalian berdua sama-sama mengusahakan. Nah, di sini ada King of Cups. Biasanya King of Cups ini adalah sosok yang dewasa iya, bijaksana iya, penyayang, bisa memberikan rasa nyaman, romantis juga, dan lebih seringnya sih aku melihat dia sebagai sosok yang paling bisa mengendalikan emosinya kayak gitu. Jadi lebih bisa aku lihat bahwa hubungan ini potensial banget, ada potensi yang sangat besar. Cuma di sini kuncinya adalah melihat ke dalam diri maunya gimana dan perjuangannya sebesar apa. Karena di sini hubungan yang demikian ini biasanya sih lebih menantang dibandingkan pasangan-pasangan lain kayak gitu. Makanya di sini butuh keseimbangan langkah antara kamu dan dia. Angkanya 11 ya. 11 tuh kan gandengan sama tingginya sama kayak gitu. Jadi di sini langkahnya bareng, nggak bisa satu pihak aja yang berjuang terus demi hubungan ini tapi satu pihaknya ngerasa pesimis. Jadi di sini intinya dua-duanya harus optimis, harus sama-sama berjuang dan sama-sama harus kuat kayak gitu. Dan kalau misalnya perjuangan ini pada akhirnya menunjukkan hasilnya, aku lihat kamu dan dia sama-sama menikmati hubungan ini, sama-sama nyaman, sama-sama merasa hangat di hubungan ini dan sebagainya kayak gitu. Dan yang bisa aku lihat sih sebetulnya hubungan ini sama-sama dewasa sih, kamu dan dia sama-sama dewasa orangnya
Kayak begitu yang bisa aku katakan. Jadi apakah potensial? Ada potensinya. Kalau misalnya menuju jadian, ada potensi menuju jadian. Kalau misalnya sudah bersama dalam ikatan pacaran, ya sangat mungkin hubungan ini akan semakin kuat ke depannya. Cuma memang lebih menantang dibandingkan hubungan pasangan-pasangan yang lain, kayak gitu. Oke teman-teman, kalau kamu merasa resonate dengan reading kali ini, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat bagaimana potensi hubungan kamu dan dia ke depannya. Apakah akan ada yang jadian, atau makin langgang, makin romantis, atau malah ada yang putus. Aku akan mulai dari oracle-nya. Ada You Are Limitless dan The Union of Heart. Di sini yang bisa aku lihat sebetulnya ada potensinya sih kalau misalnya kamu dan dia akan bersama gitu ya. Ada kemungkinannya penyatuan di sini yang akan membuat kamu dan dia sama-sama dewasa, mendewasa, sama-sama belajar dari hubungan ini, saling mengerti, saling adaptasi kayak gitu. Jadi ada pertumbuhan di sana, nggak hanya mengenai cinta, tapi juga bagaimana kalian berdua sama-sama saling menghargai privasi masing-masing, bagaimana menghadapi konflik yang terjadi, bagaimana beradaptasi dengan segala beda di antara kamu dan dia, kayak gitu. Dan kalau yang satunya lagi, kamu sebenarnya bisa memilih apapun ya. Kalau di sini mungkin buat teman-teman yang akan meninggalkan hubungan ini, setiap orang sebetulnya punya pilihan. Apakah dia akan terus bertahan, atau apakah dia akan membebaskan dirinya untuk mengambil kesempatan bersama dengan orang yang lebih baik, yang lebih selaras dengan kamu, kayak gitu. Jadi ada dua hal di sini kemungkinannya, dan aku akan lihat dari tarotnya apa nih, apa yang terjadi. Di sini ada Page of Swords. Di sini kemungkinan besar hubungan ini diawali dengan apa ya, rasa yang kurang nyaman. Apa sih kamu kayak gitu, apa sih kayak gitu. Dan di sini kemungkinan karena Page energinya masih muda ya, jadi sangat mungkin ada satu pihak yang merasa nggak nyaman. Jadi mungkin di sini ada satu pihak yang sering banget komunikasi kayak, apa kabar, udah makan belum, kamu hari ini ngapain, dan sebagainya, merasa terganggu dengan yang kayak gitu. Sementara di satu pihak ada yang kepo kayak gitu mengenai kamu atau dia, kayak gitu, yang mana kayak apa sih nih orang, kayak gitu, menggangguin aja, apa sih, kayak gitulah. Jadi intinya ada kemungkinan di sini diawali dengan rasa kurang nyaman dan apa ya, bukan cinta pandangan pertama intinya, kayak gitu. Cuma di sini kelihatannya sih makin kenal nanti semakin ada rasa-rasa lebih. Kita lihat ada The Hermit di sini. Hanya saja di sini aku lihat memang pada akhirnya dari pendekatan dia yang membuat kamu tidak nyaman ini, atau ada rasa-rasa yang nggak nyaman di hubungan kamu dan dia ini, ada yang kamu pikirkan. Dalam artian di sini kok kayaknya makin lama aku malah makin nyaman sama dia, makin lama kok kayaknya aku makin nyambung walaupun awalnya menyebalkan, kayak gitu. Kamu sepertinya di sini aku lihat ada banyak pemikirannya yang membuat kamu tidak menilai dia sepihak dari bagaimana cara dia PDKT ke kamu, atau bagaimana cara dia memperlakukan kamu selama ini. Kamu tetap bisa menerima dia sih dengan kedewasaan yang kamu punya. Jadi sangat mungkin di sini ada satu pihak yang childish, tapi di satu sisi ya kamu bisa menerima childishnya dia ini, kekanak-kanakannya dia ini, dengan ya itulah salah satu kelebihannya dia, kekurangannya dia, dan satu paket kayak gitu sih yang bisa aku lihat. Lalu di sini ada Ace of Pentacles yang menandakan bahwa sepertinya hubungan ini memang akan ada potensinya. Sangat mungkin di sini kebanyakan memang masih di tahap yang menuju jadian, masih PDKT lah, masih baru kenal, masih belum yakin jadian nggak ya sama dia, kayak gitu, masih mikir-mikir. Tapi kemudian ada rasa nyaman yang terjadi, kayak gitu. Kamu merasa semakin kamu kenal dia, semakin kamu melihat bahwa ternyata dia cukup potensial, ternyata dia ada punya banyak kelebihan yang bisa kamu terima, segala kekurangan yang bisa kamu kompromikan, kayak gitu. Dan Pentacles ini sebenarnya bisa mengenai, nggak hanya mengenai uang ya, tapi bisa juga mengenai kestabilan perasaan, yang mana kamu merasa nyaman bahwa bersama dengan dia kamu makin stabil nih, kayak gitu. Kamu nggak lagi meledak-ledak seperti dulu. Kamu melihat hubungan ini mungkin menjadi hubungan yang
nggak hanya hubungan yang ingin kamu pamerkan di sosial media, tapi benar-benar hubungan yang bisa membuat kamu lebih mendewasa, lebih stabil lah kayak gitu, yang bisa membuat kamu semakin termotivasi buat kerja, membuat kamu termotivasi buat kuliah, termotivasi buat melakukan banyak hal positif yang sebelumnya nggak pernah kamu pikirkan kayak gitu. Yang kehadiran dia ini sedikit banyak akan menjadi motivasinya kamu semakin lebih baik lagi kayak gitu. Lalu di sini ada Seven of Swords. Hanya saja ada satu hal yang membuat kamu, di sini nggak semua ya, mungkin di sini sebagian aja dari teman-teman yang memilih pile kedua, ada sebuah kejadian di sini yang pada akhirnya kalau kamu udah jadian sama dia, kejadian ini kurang enak bisa aku katakan. Biasanya kartu ini berhubungan dengan affair, perselingkuhan, cinta segitiga, atau di sini adalah terbongkarnya suatu hal yang mana ini membuat kamu kecewa. Salah satu pihak, entah kamu entah dia, kayak gitu. Jadi di sini kalau ini affair, akan ada momen ya udah pasti ada pihak yang terluka dengan affair cinta segitiga ini. Dan mengenai terbongkarnya suatu hal di sini apa aja? Misalnya mungkin dia selama ini menyimpan rahasia yang dia pikir itu bisa membuat hubungan ini berjalan, tapi ketika rahasia ini terbongkar malah membuat kamunya sangat-sangat kecewa dengan dia, malah membuat kamu berpikir untuk ternyata kamu selama ini membohongi aku ya, kayak gitu, yang sangat-sangat kecewa sehingga kamu ingin lepas dari hubungan ini kayak gitu. Makanya di sini aku lihat ada 2 poin di sini. Yang satu, ada beberapa dari teman-teman yang harus merelakan hubungan ini untuk berpisah karena sesuatu ini nggak bisa kamu maafkan. Mungkin kamu di sini tipe orang yang idealis, nggak bisa menerima perselingkuhan dengan alasan apapun, atau di sini kamu tipe yang idealis bahwa sebagai pasangan harus terbuka mengenai banyak hal, tidak bisa menerima kebohongan dia, apalagi kalau sesuatu yang dia tutupi ini adalah prinsip utamanya kamu, apapun itu kayak gitu. Sehingga sebagian teman-teman di sini aku lihat ada yang terpaksa harus menjadi single lagi melalui hubungan ini kayak gitu. Tapi sepertinya aku lihat sebagian yang lain karena ada the union of heart tetap bertahan dengan hubungan ini, yang mana dari segala segala hal yang terjadi yang gak enak ini pada akhirnya ada sebuah pemaafan, yang mana sepertinya aku lihat di sini entah kamu atau dia memberi kesempatan kepada siapapun yang melakukan hal ini untuk dimaafkan dan kembali menjalin hubungan ini menjadi hubungan yang lebih kokoh lagi ke depannya. Jadi kejadian ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga yang semakin mendekatkan kamu dan dia, belajar dari kesalahan ini kayak gitu. Makanya di sini biasanya pasangan yang begini ini yang benar-benar legowo, yang benar-benar bisa belajar dari kesalahan dan sebisa mungkin tidak mengulang lagi kesalahan ini, belajar sangat banyak dari hal yang tidak menyenangkan ini. Kenapa bisa memaafkan? Ya karena udah sangat nyaman dan merasa bahwa setiap orang kan punya kesalahan dan ada kesempatan untuk bersama lagi, membangun lagi kayak gitu. Dan oke, ini konfirmasi sih, kartu terakhirnya adalah Eight of Pentacles, yang mana di sini setelah kejadian ini ada yang berakhir, ya sudah selesai kayak gitu. Tapi untuk teman-teman yang masih memberi kesempatan, memaafkan, membangun kembali, di sini emang ada usaha yang sangat keras untuk membangun hubungan ini menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Karena memaafkan itu sesuatu yang sangat berat ya, sangat-sangat menguras energi dan tenaga. Jadi di sini emang harus ada banyak kerja keras untuk hubungan ini bisa berjalan lagi setelah luka yang sangat dalam ini terjadi kayak gitu. Tapi apakah mungkin menjadi bahagia? Bisa aja, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tinggal gimana kalau memang dimaafkan, ngasih kesempatan untuk lebih baik lagi. Sepertinya pihak yang melakukan ini benar-benar ingin memperbaiki kesalahannya, menyadari kesalahannya dan membangun hubungan ini menjadi lebih kokoh lagi ke depannya. Yang mana di sini kalau awalnya masih stabilnya 1 koinnya, ini ada 8 koin yang menandakan bahwa memang hubungan ini akan mendewasakan kamu dan dia kayak gitu ya. Jadi ada 2 kalau kamu nanya, jadi gimana Kak potensinya? Ya ada yang berpisah karena memang tidak bisa menerima hal ini, dan itu bukan sesuatu yang salah juga. Setiap orang kan punya idealis yang beda-beda ya. Jadi kalau memutuskan untuk nggak bisa menerima, ya bisa meninggalkan hubungan ini menuju orang yang lebih bisa menjaga komitmennya bersama kamu. Tapi ada juga yang memaafkan, jadi hubungannya semakin
rapat, semakin hangat ke depannya, dan semakin bisa membangun kepercayaan, asalkan tidak melukai hati dia lagi dengan kejadian yang sama lagi, kayak gitu. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan lihat bagaimana potensi hubungan kamu dan dia. Apakah ada yang akan jadian, apakah ada hubungan yang makin romantis, atau malah ada yang berpisah. Aku akan mulai dari oracle-nya dulu. Ada express love through gift, lalu ada I love you. Oke, di sini sangat mungkin ada beberapa pasangan yang baru jadian, atau mungkin sudah lama jadian, menikmati momen bersama romantis, sering dikasih hadiah atau sering memberi hadiah kamunya ke dia, atau di sini kamunya sangat-sangat dimanjakan oleh dia dengan berbagai hadiah, terutama yang memang berhubungan dengan duniawi gitu ya, benda-benda atau diajak jalan-jalan dan sebagainya. Hanya saja di sini rasa cinta yang kamu rasakan, aku lihat karena I love you di sini dia mengarah keluar. Sangat mungkin meskipun kamu merasakan cinta, tapi ada 1-2 hal yang membuat kamu kurang nyaman dengan hubungan ini, atau sepertinya terpaksa menjalani hubungan ini karena sebenarnya kamu sedang melihat ke arah luar, kamu sedang melihat potensi di luar sana, apakah ada orang lain yang lebih baik lagi, kayak gitu. Cuma kita akan lihat aja apa yang terjadi di file terakhir ini. Ada King of Pentacles, yang mana di sini aku sering melihat bahwa King of Pentacles ini adalah sosok yang penyayang. Sabar iya, dewasa iya, bijaksana iya, dan yang pasti dia ini selalu ingin memanjakan pasangannya. Nggak hanya dengan perasaan nyaman, kasih sayang, tapi juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Karena di sini kamu bisa lihat dia membawa koin Pentacles kayak gitu. Dan ya kadang baiknya adalah ketika kamu bersama dengan orang yang seperti ini, ya dia selalu menjaga kamu dengan baik, selalu bisa memanjakan sih, intinya seperti aku bilang ya. Ini adalah konfirmasi bahwa dia sering memanjakan kamu dengan kemewahan. Mungkin dia orang yang berada, mungkin dari keluarga berada, atau mungkin bisnis atau pekerjaan dia sangat bagus, atau mungkin kalaupun dari keluarga yang biasa-biasa aja, atau mungkin dia penghasilannya biasa-biasa aja, tapi dia di sini berusaha gimana caranya supaya kamu tuh nyaman sama dia dengan memberi kamu kenyamanan berupa materi. Kayak gitu seringnya, tapi juga dia penyayang juga sih. Di luar materi itu dia sebenarnya sayang sama kamu. Cuma di sini aku lihat ada 5 of Cups. Di sini ada pihak-pihak yang masih belum bisa move on dari masa lalunya. Mungkin kamu, mungkin dia, kayak gitu. Ada sesuatu yang kamu sesali mengenai hubungan ini. Sesuatu yang sampai sekarang masih kamu pikirkan, kenapa aku melakukan hal itu, kayak gitu. Atau mungkin di sini kamu masih mengingat-ingat mantan kamu, trauma kamu di masa lalu, sehingga kamu sering membanding-bandingkan dia dengan si mantan kamu ini, atau mungkin entah siapa orang di masa lalu kamu yang membuat kamu trauma perkara cinta, kayak gitu, atau pernah memberikan sebuah kenangan manis yang membuat kamu susah lupa dari dia. Jadi mungkin di sini mantan terindahnya kamu. Jadi sebesar apapun usaha dari pasangan kamu untuk memanjakan kamu dengan kasih sayang, perhatian, kehangatan, dan juga sebanyak apapun hadiah atau materi yang dia kasih ke kamu, kamu masih aja membanding-bandingkan dia dengan yang lalu-lalu, kayak gitu. That's why di sini I love you-nya mengarahnya keluar, bukan ke dalam. Ya, kamu melihatnya masih keluar, bukan di hubungan yang sedang kamu jalani sekarang. Di sini ada 10 of Wands. Ya, bisa aku katakan di sini mungkin kamu tipe orang yang orang lain melihat kamu tuh sangat bahagia. Oh, enak ya kamu pacaran sama dia. Dianya romantis, perhatian, sering ngasih hadiah, bla bla bla, tapi sebenarnya kamu ngerasa terbebani dengan hubungan ini. Kayak gitu ya, karena kamu fokusnya keluar, bukan ke dalam. Dan ya masih ada banyak hal yang kamu pikirkan di sini. Terutama kalau memang kamu masih merasa hati kamu tuh masih milik dia, masih milik orang lain, kayak gitu. Atau mungkin di sini hati kamu nih milik orang lain yang masih kamu andai-andaikan, mungkin jodoh aku bukan dia, mungkin orang lain yang belum ketemu, kayak gitu juga bisa, kayak gitu. Makanya di sini ya meskipun kamu sangat dimanjakan dengan dia, dianya tulus-tulus aja ke kamu, tapi kamu merasa terbebani, kayak gitu dengan hubungan ini.
ya. Lalu di sini aku lihat ada the devil. The devil ini adalah pertanda bahwa sebagian ya, sebagian, nggak semua, sebagian teman-teman yang memilih file ketiga ini ada yang memang hubungannya tidak sehat. Dalam artian di sini tidak sehatnya bisa aja karena emang kamunya masih melihat keluar, masih mengharap-harapkan dia yang pernah ada di hati kamu, atau dia yang bahkan belum ketemu sama kamu sehingga merasa berat, sehingga kamu ngerasa meskipun seluar biasa apapun usaha dia memanjakan kamu ngerasa masih terikat dengan yang lalu. Kemelekatan kamu masih sangat-sangat terikat dengan dia di luar pasangan kamu ini. Atau di sini poin keduanya, kemungkinan lainnya adalah di hubungan ini dia, pasangan kamu ini bisa ngasih banyak hal, ngasih kamu perhatian, iya, ngasih kamu kemewahan duniawi, iya, segala-galanya dia kasih ke kamu, tapi kamunya nggak bahagia. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang pasangannya abusive, yang mungkin dia ngasih segala hal tapi sering menyakiti kamu secara verbal, kata-kata, mengatakan hal-hal yang buruk tentang kamu di depan kamu, atau mungkin secara fisik, dia main fisik, atau memaksakan sesuatu yang tidak kamu setujui atau yang tidak kamu inginkan, kayak gitu, sehingga kamu merasa terpaksa ada di hubungan ini karena ya kamu sayang dengan dia, masih melekat ke pasangan kamu ini, dan kamu juga merasa dimanjakan dengan kasih sayang dan hadiah-hadiah dari dia, sehingga ya udahlah aku jalanin aja, kayak gitu. Kamu merasa ya sudah, disakiti dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting dia selalu memanjakan aku dengan hadiah, dengan cinta, kayak gitu. Tapi sebenarnya kamu nggak bahagia, kayak gitu sebetulnya. Jadi di sini kemelekatannya bisa dua hal, kemelekatan dengan dia mantan, atau kamu sangat terikat dengan dia, kayak gitu. Yang mana sebenarnya hubungan ini nggak sehat. Tapi ini hanya sebagian ya, sebagian dari teman-teman yang memilih file ketiga. Ada Three of Swords di sini, udah pasti sakit hati. Jadi meskipun orang lain melihat bahwa hubungan kamu ini manis banget, dia nih romantis banget, tapi di dalamnya kamu nggak bisa bohong bahwa kamu sering tersakiti. Kamu ngerasa kamu harus memperlihatkan di depan semua orang bahwa kamu bahagia dengan hubungan ini, tapi sebenarnya kamu juga melihat fakta bahwa pasangan kamu ini nggak sebaik itu, kayak gitu. Tapi ini sebagian aja ya, nggak semua. Nggak sebaik itu karena kamu yang merasakan bahwa betapa seringnya dia abusive ke kamu, betapa dia sangat mengikat kamu, sangat protektif sampai di level yang udah nggak sehat lagi. Ada yang protektif kayak kamu kalau misalnya jalan sama teman kamu, izin loh ya, bilang loh ya kemana, pulang jam berapa gitu, tapi nggak apa-apa, jalan-jalan aja. Tapi ada juga di sini posesif yang bener-bener kamu sampai nggak boleh berhubungan dengan siapapun, sama sahabat-sahabat kamu, bahkan sama keluarga kamu, lagi acara keluarga kamu nggak boleh ikut dan sebagainya. Itu posesif yang sangat-sangat nggak sehat, karena kamu jadi nggak berkembang, karena kamu jadi hanya menjadi miliknya aja, kayak gitu. Makanya di sini ada rasa kamu sakit hati, patah, kecewa dan sebagainya. Cuma di sini aku lihat kebanyakan sih bertahan ya, bertahan karena ngerasa, tapi aku udah pacaran lama sama dia, nanti kalau aku misalnya putus sama dia malah nggak ada yang mencintai aku, kayak gitu. Walaupun sebenarnya kamu nggak bisa bohong, kamu menginginkan, mengharapkan sesuatu yang baru, seseorang yang bisa mencintai kamu lebih tulus, yang nggak hanya ngasih uang-uang aja, tapi bener-bener menerima kamu apa adanya, yang membebaskan kamu menjadi diri kamu, membebaskan kamu berteman dengan siapapun selama itu baik buat kamu dan membuat kamu bertumbuh makin dewasa, kayak gitu. Jadi itu sih yang bisa aku lihat. Jadi kalau misalnya kamu bertanya, jadi gimana Kak potensinya? Potensinya di sini sih kemungkinan banyak yang bertahan ya. Kalau misalnya hubungan ini manis, berhenti sampai di sini aja, ya kemungkinan kamu akan bertahan dengan hubungan ini karena hubungannya baik-baik aja, cuma kamunya masih belum move on. Tapi kalau memang kamu di tipe hubungan yang menyakitkan ini di bagian sininya, ya kamu sebenarnya punya keputusan untuk bertahan atau kamu membebaskan diri kamu untuk bertemu dengan seseorang yang lebih bisa menghargai kamu, yang gak hanya ya ngasih kenyamanan duniawi, tapi bener-bener menghargai kamu seutuhnya sebagai manusia yang dicintai, yang didengarkan, yang dikasih kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.